Jalan utama di pusat kota telah terjadi kecelakaan beruntun. Saat ini, semua sumber daya bantuan medis di seluruh kota telah sepenuhnya siaga. Cepat, cepat, bawa dia ke ruang gawat darurat. Jika suatu hari dalam hidupmu kau bertemu dengan seseorang yang membuatmu merasa sangat kagum, dan dia muncul saat hidupmu berada di titik paling gelap dan terburuk, apa yang harus kau lakukan? Pasien dalam keadaan koma yang dalam, segera aturkan operasi. Dasar wanita sialan, aku menyuruhmu mencari suamimu di rumah sakit. Kenapa hanya berdiri di sana? Aku beritahu ya, tanpa uang mahar 176 juta rupiah, jangan harap bisa lari dengan orang lain. Aku sudah susah payah membesarkanmu dengan penuh perjuangan, tapi kau malah tidak menghasilkan uang sepeser pun untukku. Masih berani kabur? Aku peringatkan kamu, tidak akan bisa. Jangan terus memukuli anak itu. Bicaralah baik-baik, Nadia. Paman Lukas juga melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu tidak mungkin menjadi seperti yang Paman Lukas katakan, yaitu menjadi anak yang tidak berguna kan? Lalu, ibu harus bagaimana? Bu, sebenarnya ibu melakukan ini demi kebaikanku. Atau karena ada Ludo di rumah, ibu tahu sendiri jawabannya. Ibu terus-menerus mengatakan bahwa ibu membesarkanku dengan susah payah hingga aku dewasa. Sejak aku mulai mengerti, biaya hidupku, biaya sekolahku, semuanya kudapatkan dengan tangan sendiri, dari hasil memulung sampah. Bahkan uang untuk makan, aku cari sendiri. Apa yang kalian berikan padaku? Dan lagi, hanya karena aku adalah kakak, aku harus mengorbankan hidupku, bahkan pernikahanku, demi memenuhi hidupnya. Nadia, jangan berpikir yang macam-macam. Lalu apa maksudmu? Ibu tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Bu, pria di sebelah ibu ini, apa ibu tahu apa yang sudah dia lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bu, lepaskan aku. Bu, dia sebelumnya, dia lari ke kamarku di tengah malam. Dasar perempuan jahat, tutup mulutmu. Cuan, mungkin orang yang membuatmu terpesona. Kamu tidak apa-apa. Gadis sialan, Sudah, jangan bicara lagi. kau akan kubalas nanti. Coba Ada saja, kemungkinan menjadi jangan kembali cahaya ke dalam rumah yang hidupmu. kubeli ini. Bahkan menjadi penyelamat. Terima kasih. Tidak masalah. Sayang, jangan malu-malu. Sini biarkan aku menyentuhmu. Ayolah. Aduh sayang, biarkan aku menciummu lagi. Apa yang kau lakukan? Biar aku cium lagi. Apa yang kamu lakukan? Nadia, kenapa kamu datang? Cepat pergi, cepat pergi. Nadia, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Semua ini karena wanita itu. Kamu mau bilang apa? Apakah dia yang menggodamu duluan? Alasan murahan seperti itu? Apa kamu pikir aku ini gampang dibodohi? Kita putus saja. Perempuan jahat. Aku sudah memberimu kehormatan, ya kan? Hah? Pacaran 3 tahun? Bahkan tidak mau aku cium bibirnya? Masih bilang mau menikah denganku? Kamu pikir kamu itu siapa? Keluargamu menjual anak perempuannya demi mahar? Jangan bicara soal mahar 176 juta rupiah. 18.000 rupiah pun aku tidak sudi. Pergilah. Aku lihat siapa yang masih mau menerimamu. Sialan. Calon yang tante kenalkan kali ini sangat bagus. Tinggi, memakai kacamata, orangnya sopan dan jujur, wajahnya juga lebih tampan dari artis. Yang paling penting, pekerjaannya bagus, dokter PNS. Untukmu Nona Nadia, seorang guru sekolah dasar, itu lebih dari cukup. Terima kasih Tante Cinto. Aku mengerti. Saya sudah sampai, kamu di mana? Itu dia.
Dokter Juan. Halo. Saya yang dikenalkan oleh Tante Cinto untuk kencan buta. Ternyata dia juga dari kalangan pekerja. Nadia. Kalau begitu, biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya seorang guru di SMP nomor 7. Dalam sebulan, kira-kira bisa mendapatkan sekitar 16 juta rupiah. Ibu saya, dia memiliki keluarga baru, dan juga putranya sendiri. Hanya karena saya adalah kakaknya. Saya harus mengorbankan hidup saya, bahkan pernikahan saya, demi kesuksesan hidupnya. Begitu, jika Anda punya rumah dan membelinya lunas, saya tidak akan meminta Anda menambahkan nama saya. Jika masih kredit, saya bisa membantu Anda melunasinya setelah menikah, asalkan kamu membagi sesuai proporsinya, menambahkan nama saya di sertifikat. Maaf ya, mungkin saya agak blak-blakan, tapi bagaimanapun ini kencan buta, saya rasa lebih baik kita jelaskan semuanya dari awal, agar tidak membuang waktu siapapun. Apa yang Anda katakan cukup masuk akal. Kalau begitu, jika tidak ada masalah, Dokter Juan, apakah Anda setuju untuk menikah dengan kontrak? Saya bisa mendaftarkan pernikahan sekarang juga. Anak nakal. Sudah tua begini, bahkan pacar pun tidak pernah dibawa pulang. Kali ini kencan buta yang saya carikan untukmu adalah putri dari keluarga lontong. Kamu harus pergi dan pastikan kamu membawa pulang menantu perempuan untukku. Dengar tidak? Anda juga terburu-buru untuk menikah ya? Apa? Saya tidak keberatan. Mantan pacar rekan kerjaku mendaftarkan pernikahan denganku. Tapi sebaiknya kau putuskan semua hubungan. Itu dengan bersih. Aku tidak mau nanti, hanya menambah masalah. Itu, Dokter Juan, aku sudah lama putus dengannya, dan setelah ini aku tidak akan menghubunginya lagi. Kurasa hari ini adalah hari yang baik. Ayo, mari kita urus pernikahannya. Oh, Di mana orangnya? jadi saya benar-benar sudah menikah, dan itu dengan orang sehebat Dokter Juan. Kamu mau pergi kemana biar saya antar? Tidak perlu. Saya bisa naik taksi sendiri saja. Terima kasih, Dokter Juan. Tunggu sebentar. Dokter Juan, ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Ya, Bolehkah saya pindah dan tinggal di tempatmu? Maksud saya, saat ini saya tinggal bersama ibu dan adik saya, serta ayah tiri saya. Jadi, agak kurang nyaman. Bolehkah saya tinggal bersamamu? jadi pernikahan ini hanya untuk mencari tempat tinggal? Merak Yanti Blok A20C. Kata sandinya akan saya kirimkan ke ponselmu nanti. Terima kasih, Dokter Juan. Meskipun dia adalah pasangan kencan buta, setidaknya akhirnya saya punya tempat tinggal. Dasar wanita jahat. Kamu ingin cari masalah ya? Hah? Pacaran selama 3 tahun? Bahkan mencium pun tidak kamu izinkan, tapi masih bilang mau menikah denganku? Pergilah. Aku lihat siapa yang masih mau menerimamu. Hebat juga ya, kencan buta ternyata bisa mendapatkan seorang ahli bedah saraflan kami. Selama ini aku benar-benar meremehkanmu loh. Jangan, Berts. Bagaimana? Kapan kamu akan mengajak suamimu untuk bertemu denganku? Halo, Tante Cinto. Hei Nadia, ada apa denganmu? Aku sudah mengenalkanmu kencan buta. Katanya mau menikah, tapi hasilnya telepon tidak diangkat, pesan di WeChat tidak dibalas. Anak itu Johnny sudah menunggumu di kafe setengah hari. Kalau dari awal kamu tidak mau datang, jangan disanggupi. Ini namanya mempermainkan orang, tahu tidak? Apa?
Dr. Juan, kemana Anda pergi pagi-pagi sekali? Anda tidak mengendarai Mercedes-Benz G-Class Anda, malah bersikeras mengendarai mobil jelek saya. Banyak omong. Oh, omong-omong, Dr. Juan, tadi ada istri dari keluarga kaya datang dan dengan marah meminta bertemu Anda secara spesifik. Istri dari keluarga kaya? Iya. Jangan-jangan ada keluarga pasien yang mau bikin ulah. Mau saya panggilkan petugas keamanan? Tidak perlu. Anda atur saja operasinya, saya Ya. akan segera ke sana. Baik. Dasar anak nakal, kamu mau membuat ibumu ini marah ya? Bu, angin apa yang membawa ibu kemari? Ibu sudah memilih dengan hati-hati dan mencarikan gadis baik untukmu. Tapi kamu malah begini, dia hanya terlambat 10 menit. Kamu langsung pergi begitu saja. Mau ibu taruh di mana muka ini? Pukul 2 siang nanti kamu harus pergi lagi. Kali ini kamu harus benar-benar meminta maaf pada gadis itu dengan sopan. Bu, siang ini saya masih ada satu operasi lagi. Astaga, lalu kapan kamu ada waktu? Cari waktu lagi. Kamu sudah berusia 30 tahun, tidak punya pasangan dan tidak punya waktu. Ibu khawatir sampai mati, tidak bisa menggendong cucu laki-laki ini. Aduh, Bu, lihat ibu masih sangat muda. Apa yang perlu saya khawatirkan? Lagi pula, saya sudah menikah. Benar-benar sudah menikah dan tidak disangka, aduh, pasangan muda ini semakin dilihat semakin cocok sebagai suami istri. Tunggu dulu. Kamu membawa sertifikat palsu untuk menipu ibu. Kamu pikir ibu ini anak kecil usia 3 tahun? Kamu bahkan tidak punya pasangan. Bagaimana kamu bisa mencari seorang gadis untuk menikah denganmu? Tolonglah, kalau mau buat surat palsu, buatlah yang meyakinkan. Bu, kalau ibu tidak percaya, nanti malam ibu kembali saja ke tempat tinggalku. Menantu ibu sudah menunggu di rumah. Baiklah, aku akan lihat seberapa jauh usahamu untuk membohongiku. Sudah Bu, ayo, kita kembali ke kantor dulu. Awas kamu, malam nanti aku akan membongkar kebohonganmu. Masalah salah menikah ini, Dr. Juan sepertinya sudah tahu. Dia tidak membicarakannya, jadi sepertinya untuk sementara aku juga tidak perlu mengungkitnya. Dasar pembawa sial masih tahu jalan pulang. Hah? Mas kawin 176 juta rupiah. Tidak didapatkan. Siapa yang menyuruhmu kembali? Mahar sebesar 176 juta rupiah. Tidak didapatkan. Siapa yang menyuruhmu kembali? Sudah. Mengapa kamu memukuli anak lagi? Bicaralah baik-baik. Nadia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia itu orang tak tahu malu yang rela berkorban. Kacang lupa kulit. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Tetapi hasilnya bahkan uang. Mahar sedikit pun tidak bisa didapatkan kembali. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Keluarga lain? Membesarkan anak perempuan selama puluhan tahun? Hah? Jangan bicara lagi. Aku mohon padamu. Setidaknya bisa mendapatkan sedikit uang. Aduh, aku mohon padamu. Tolong Keluarga jangan kita bicara malah lagi. seolah-olah buru-buru mengejar laki-laki Aduh. dibandingkan yang di luar Sudah. sana. Lebih murahan daripada pelacur. Kamu, kecilkan suaramu. Jangan tarik aku akan membunuhnya hari ini. Duduk dan istirahatlah sebentar. Nadia, kamu mau pergi dinas lagi? Bu, aku berencana tinggal di luar. Kamu mau pindah kemana? Bukankah sekolahmu tidak punya asrama staf? Kamu mau tinggal di luar, tapi harga rumah di luar sana mahal sekali. Bagaimana kamu bisa menabung? Adikmu. Bu, Nak, ibu tidak bermaksud begitu. cukup, Bu. Aku juga seorang manusia. Aku punya hidupku sendiri. Aku bukan milik siapapun. Dan juga, aku juga anak perempuanmu. Jaga dirimu baik-baik. Lihatlah. Dia memang kacang lupa kulit.
Halo, Dokter Juan. Malam ini ibuku datang ke rumah. Dia sudah lama mendesakku untuk menikah. Tolong bantu aku. Jadi, dia setuju menikah kontrak denganku hanya karena dipaksa menikah oleh keluarganya? Ya, Oh, baik. Tidak masalah. kamu menangis? Apakah Dokter Juan mengkhawatirkanku? Ini hanya pernikahan kontrak, apa yang kupikirkan? Tidak, kamu salah dengar. Aku hanya pilek. Baiklah, jaga kesehatanmu. Ya, terima kasih, Dokter Juan. Nadia, kamu harus menyadarkan dirimu. Pernikahanmu dengan Dokter Juan hanyalah sebatas saling memenuhi kebutuhan saja. Jangan menaruh harapan pada siapapun, termasuk dirimu sendiri. Dokter Juan, operasi kali ini benar-benar luar biasa. Banyak akademisi datang untuk memujimu. Membayangkan kamu adalah pembimbing dokterku. Aku merasa sangat bangga. Oh ya, direktur menyuruhmu menghadiri rapat evaluasi pasca operasi. Kapan kamu akan pergi? Aku ada urusan lain. Kamu yang gantikan aku. Loh, Dokter Juan, kamu? Aduh, kamu pasti Nadia kan? Malam ini ibuku datang ke rumah. Dia sudah lama mendesakku untuk menikah. Tolong bantu aku. Sepertinya ini adalah ibunya Dokter Juan. Aduh, lihatlah, kamu jauh lebih cantik daripada di surat nikah. Anak nakal kami. Juan, betapa beruntungnya dia sampai bisa mendapatkan menantu sebaik dirimu. Selamat malam, Ibu. Ibu istirahat sebentar ya. Aku akan segera selesai memasak. Baik, aku pergi. Kamu sibuklah dengan urusanmu. Anak nakalku, benarkah dia menikahi gadis sebaik ini? Kenapa aku tidak percaya? Aku harus memastikannya sendiri. Baik. Sepertinya kali ini benar-benar serius, Juan. Anak nakal itu akhirnya sadar juga. Aduh, bagus sekali. Dokter Juan, Anda sudah kembali. Itu. Masih ada satu hidangan lagi di dapur. Sebentar lagi selesai, saya akan membawanya. Wah, kamu benar-benar pengertian ya. Mencarikan aku menantu perempuan yang berbudi luhur. Oh iya, kamu jangan sampai memberitahunya bahwa ibu sudah mengatur puluhan calon kencan buta untukmu. Iya, dia tahu nanti bisa marah. Bu, asal ibu senang saja. Maksudmu asal ibu senang saja. Kamu yang mencari istri, anak nakal. Iya, saya mengerti. Dokter Juan. Jangan bergerak. Ibu sedang melihat. Terima kasih, Dokter Juan. Jika terjadi masalah di kemudian hari, ingatlah untuk mencariku. Kamu menangis. Oh, Bu, apa yang sedang ibu lihat? Oh, tidak ada apa-apa. Kalau begitu mari kita segera makan. Jangan sia-siakan ketulusan Nadia yang telah menyiapkan semua ini. Aduh, kelihatannya kita tidak akan lama lagi mendapatkan cucu. Sini, Nadia, makan yang banyak ya. Lihat kamu kurus sekali. Dan ini juga, makan daging yang banyak. terima kasih, Tante. Kamu memanggilku apa? Oh, Ibu. Sini. Ini apa? Bu, Aduh. Ini adalah hadiah sambutan yang ibu siapkan khusus untukmu. Ini adalah warisan turun-temurun keluarga Ju yang diberikan kepada menantu perempuan. Neneknya Juan mewariskannya kepadaku. Aku memakainya selama puluhan tahun, dan hari ini aku akhirnya berkesempatan untuk mewariskannya kepadamu. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Tidak mahal kok, hanya sekitar 4 miliar rupiah saja. 4 miliar rupiah? 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Ada apa dengan kalian berdua? Apa ada masalah?
Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Ju. Kamu seharusnya mengambilnya. Dan lagi, Aduh, Bu. ini adalah kartu gaji si bocah nakal ini. Tidak banyak uang, tapi ini adalah tradisi keluarga Ju. Harus diserahkan kepada istri. Tante, ini tidak pantas. Salah panggil lagi. Ibu, Ya begitu baru benar. aku tidak bisa mengambil milikmu. Tidak pantas. Uangnya tidak banyak di sini. Tapi ini gajimu. Ambil saja. Ambil saja nak. Ingat ya, kalau nanti anak nakal ini mengganggumu, bicaralah pada ibu akan membelamu. Jangan anggap dia sudah besar sekarang, tapi dia harus mendengarkan ibu. Jadi ibu pasti bisa mendukungmu ya. Terima kasih. Astaga, kenapa anak ini menangis? Jangan menangis lagi ya. Juan, apa kamu yang membuat Nadia merasa sedih atau tertekan? Tidak. Mana berani aku? Aku beritahu kamu ya, aku tidak mau tahu. Jika Nadia menangis itu pasti salahmu. Hei, aku tanya padamu, apa kamu sudah siapkan uang mahar? Berapa uang mahar yang akan kamu berikan pada Nadia? Kalau kamu tidak memberikannya banyak, aku yang pertama tidak akan setuju. Ibu, mari kita makan. Setelah kembali jaga dirimu baik-baik ya. Hati-hati di jalan, sering-sering datang ya. Baiklah, pulang sana. Jangan mengantarku lagi. Setelah pulang, habiskan waktu berdua, sebagaimana seharusnya. Cepat beri ibu cucu laki-laki yang sehat. Ibu pergi ya, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Dokter Juan, Anda... Aku datang untuk mengambil sabun mandi yang baru kubeli. Sudah terbiasa tinggal sendirian, sampai lupa kalau di rumah ada orang lain. Oh, tidak apa-apa. Ini sudah malam, aku tidur duluan ya. Oh iya, meskipun kita sudah menikah, tapi kita tidak punya dasar perasaan apapun. Itu, aku lihat di rumah, hanya ada satu kamar tidur. Tapi tenang saja, aku tidak akan merebutnya darimu. Aku akan tidur di ruang kerja saja. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Sepertinya setelah ini, aku tidak boleh pakai jubah tidur, berkeliaran di rumah. Jika kamu menemui masalah, ingat cari aku. Kurasa semua yang baru saja Dokter Juan lakukan hanya untuk ditunjukkan kepada ibunya. Orang sepertinya mana mungkin tertarik padaku. Tidak benar. Gawat. Dokter Juan, maaf ya, aku mau ambil barangku sebentar. Maafkan saya, Dokter Juan. Saya tidak sengaja. Untuk apa kamu kemari? Tante itu tidak datang hari ini, jadi saya berinisiatif sendiri menaruh barang-barang pribadi saya di kamar tidur Anda. Saya hanya datang untuk mengambilnya. Barang-barang pribadi? Maafkan saya, Dokter Juan, saya akan segera mengambilnya sekarang. Selamat malam. Gawat. Kudengar Dokter Juan sangat mementingkan kebersihan pribadi. Jika kita berdua terus seperti ini, tidak bisa. Perjanjian setelah menikah? Begini, meskipun kita sudah menikah, tapi kita belum merencanakan dengan baik kehidupan setelah pernikahan. Jadi saya menyusun draft perjanjian. Tolong lihat, apakah ada yang ingin Anda tambahkan?
Mencari pasangan lain? Maksudmu selingkuh? Ya, bagaimanapun juga, kita tidak punya dasar emosional. Tapi, dari segi hukum, kita adalah pasangan suami istri yang sah. Tapi Anda tenang saja, saya tidak keberatan jika Anda memiliki orang yang Anda cintai. Hanya saja, saya pantas mendapatkan rasa hormat. Lalu bagaimana denganmu? Apa? Bagaimana jika kamu selingkuh nanti? Bagaimana jika kamu selingkuh nanti? Tidak mungkin. Hal yang paling kubenci seumur hidupku adalah orang yang selingkuh. Jadi, aku juga tidak akan menjadi orang yang kubenci. Baik. Aku setuju. Kamu tidak ingin menambahkan klausul lain. Kontrak ini sudah bagus. Kau setuju begitu saja? Kalau begitu, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Dokter Juan, sarapan sudah ada di meja. Untuk makan malam, jika ada yang ingin kamu makan, kamu bisa memberitahuku lewat WeChat. Aku bisa memasak apa saja yang tidak terlalu sulit. Dia ini menganggapku seperti muridnya. Selamat pagi, Dokter Juan. Pagi. Luide, berikan aku daftar pasien rawat inap kemarin. Atur jadwalnya, siapkan untuk kunjungan pasien. Baik. Apakah ini hanya perasaanku saja? Kenapa rasanya Dokter Juan sangat bahagia hari ini? Dia benar-benar tampan. Bu, jangan khawatir. Wanita itu, Nadia, sangat mudah ditipu. Memangnya kenapa kalau dia memergokiku selingkuh? Nanti aku akan merayunya baik-baik, lalu berjanji, memberinya sedikit hadiah pernikahan, dia pasti akan kembali. Lagi pula, melihat kondisi keluarganya, menjadikan dokter residen sepertiku sebagai pasangannya, itu benar-benar bisa dianggap mendapat rezeki nomplok, benar kan? Jangan khawatir, Bu. Aku pasti akan merayunya kembali dan memberimu cucu. Ya. Juan, Profesor Juan. Juan, Profesor Juan. Selamat pagi, Profesor Juan. Apakah Anda ada jadwal praktik hari ini? Para pasien itu bisa mendapatkan jadwal praktik Profesor Juan. Benar-benar beruntung sekali. Profesor Juan, Anda, ada apa? Merokok dilarang di rumah sakit. Apa kau lupa? Maafkan saya, Profesor Juan. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri, hanya merokok sebatang. Maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Profesor Juan. Minggir. Profesor Juan, saya tidak yakin apakah Anda masih ingat saya. Saya Wijaya dari ortopedi. Masa rotasi saya di ortopedi akan segera berakhir. Saya sangat menghormati Anda dan ingin mengembangkan karier di bagian bedah saraf kita. Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung untuk diterima oleh Profesor Juan. Memangnya kenapa kalau dia memergoki saya selingkuh? Nanti saya akan membujuknya dengan baik setelah itu dan memberinya sedikit uang mahar lagi. Dia pasti akan kembali. Segala sesuatu tergantung pada apakah kau pantas atau tidak. Bedah saraf bukan tempat bagi sembarang orang untuk bisa masuk. Saya... Lihat apa kalian? Tidak punya kerjaan ya? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Sialan? Apa yang dibanggakan? Bukankah dia hanya lulusan dari Johns Hopkins? Kalau saja aku punya uang, aku juga akan pergi ke luar negeri untuk mencari gelar bergengsi. Sialan, siapa ini? Menelepon dan mengejutkanku? Halo, ya? Kemana saja kamu? Cepat kembali ke sini. Bantu aku di sini. Ah, iya. Pelan-pelan. Lepaskan putraku. Kamu, dasar pembunuh, putraku kakinya patah di kelasmu, dia jatuh.
Kamu harus bertanggung jawab hari ini. Cepat periksa anak itu, lihat apakah ada yang terluka. Apakah Wijaya masih belum datang? Wijaya. Aku datang, aku datang. Mari kulihat di mana lukanya. Nadia. Nadia, ternyata itu kamu. Tidak kusangka yang datang ke UGD, ternyata murid Nadia. Awalnya aku berpikir untuk mencarinya setelah pulang kerja. Ternyata dia sendiri yang datang padaku. Sepertinya bahkan Tuhan berpikir wanita ini milikku. Inspeksi kamar pada dasarnya tidak ada masalah. Oh ya, Dokter Juan, mau makan siang sebentar lagi. Kudengar kantin rumah sakit yang kedua. Ada koki baru, daging babi kecap buatannya sangat lezat. Di UGD sana ada keributan. Kudengar seorang murid kakinya patah karena jatuh. Orang tuanya meminta pertanggungjawaban dari gurunya. Guru itu kelihatannya pendiam dan sopan. Tidak kusangka dia orang seperti itu. Siapa yang tahu? Kudengar apa nama belakang guru itu? Sepertinya marganya Nadia, bernama Nadia. Nadia, Hei, Dokter Juan, Katakan padaku, kenapa anakku tiba-tiba lari keluar saat pelajaran berlangsung? Katakan, apa kamu memukulnya? Katakan, Aku tidak melakukannya. Hei Ibu Wanda, tenanglah, harus tenang. apanya yang tenang? Kaki anakku patah. Jika itu terjadi padamu, apa kamu bisa tenang? Aku. Ibu Wanda, bukan itu maksud kami. Tapi situasi yang sebenarnya, kita harus menunggu dokter keluar baru bicara lagi. Bicara apa? Aku lihat kamu hanya tidak mau bertanggung jawab. Tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Sayangnya dulu kamu tidak, bersikeras putus denganku, aku masih bisa membantumu. Bagaimana kalau kamu merendahkan dirimu sedikit dan meminta maaf padaku? Kita baikan, mahar dan sebagainya bisa kita bicarakan. Lalu aku akan... Ibu Wanda, saya akui. Wanda keluar saat jam pelajaran saya, tapi saya sama sekali tidak menghukum fisik anak itu. Saya juga tidak melontarkan hinaan verbal kepadanya. Ketika saya menemukannya, dia sudah terluka. Maksudmu, anakku lari sendiri dan kakinya patah karena jatuh? Kalian sekolah yang tidak bertanggung jawab? Dan juga kalian ini, guru yang ingin mengelak, aku menyerahkan anakku kepada kalian. Kalian anggap anakku ini apa? hentikan. Handgun. Ternyata itu Dokter Juan. Tidak kusangka bisa bertemu dengannya di sini. Profesor Juan, dia bukannya selalu yang paling tidak suka ikut campur? Kenapa dia ada di sini? Kamu siapa? Minggir, aku beritahu kamu. Aku harus membongkar sekolah mereka ini. Guru-guru yang tidak bermoral ini. Aku ingin semua orang tahu. Anggota keluarga pasien ini rumah sakit. Jika kamu ingin menunggu laporan dengan tenang, boleh saja. Jika kamu berani membuat onar lagi, aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Kau, Aduh, Ibu Wanda, istirahat sebentar di sini. jangan sentuh aku. Ayo. Pelan-pelan ya. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. hei Dokter Juan, kenapa kamu lari secepat itu tadi? Aku bahkan tidak bisa menyusulmu. Oh, ternyata kamu datang untuk menyelesaikan masalah ya. Tidak kusangka, Dokter Juan dari bedah saraf kita yang selalu terkenal dingin, hari ini begitu peduli. Kamu keluarga pasien yang mana? Ayo kenalan, aku ini. Satu lapangan operasi bedah saraf, paling cepat 40 menit, paling lama beberapa jam. Daripada kamu menyia-nyiakan waktu di sini, lebih baik ambil pisau bedah dan latih teknikmu. Hei, Juan. Maaf ya, aku ada urusan lain. Lain kali kalau ada kesempatan, kita bertemu lagi. Juan, kebaikan macam apa itu? Ternyata itu hanya perasaanku saja. Tetap saja dia si berwajah dingin. Dokter Juan. Jadi, apakah Dokter Juan sengaja datang untuk membantuku? Terima kasih banyak hari ini. Aduh, santai saja. Akhirnya selesai juga. Tidak kusangka sore ini ada 2 pasien gawat darurat datang. Sekarang sibuk sampai jam segini. Oh, ngomong-ngomong, Dokter Juan, setelah ini ada rencana apa lagi? Pulang. Gila kerja ini tumben tidak lembur. Hah, Nadia, aku salah. Aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu.
Sejak terakhir kali kita berpisah dengan tidak baik, aku sudah merenungkan diri sendiri secara mendalam. Memang benar aku sudah membuatmu merasa sangat tertekan. Nadia, aku benar-benar salah. Aku memikirkanmu setiap saat. Kita sudah berpisah begitu lama. Apa kamu sama sekali tidak merindukanku? Aku merindukanmu. Aku tahu, Nadia. Dokter Juan, bukankah sudah pulang kerja? Kenapa kembali lagi? Kenapa terdiam? Pasien yang masuk 2 hari lalu. Apakah nadi, denyut jantung, dan tekanan darah sudah diperiksa? Kalau kamu melakukannya lagi, jangan ikut aku bekerja lagi. Ada apa? Rasanya Dokter Juan pergi sebentar dan kembali. Seluruh dirinya lebih dingin daripada siang hari. Pakaian. Memangnya kenapa kalau dia memergokiku selingkuh? Nanti aku akan membujuknya baik-baik. Dia pasti akan kembali kok. Dasar wanita bodoh. Nadia, kau juga tahu, aku baru beberapa bulan menjadi dokter residen. Gajiku hanya beberapa ribu saja. Soal mahar, itu hanya formalitas saja. Aku tahu kau bukan orang yang dangkal. Aku ingin kau mati. Kau sebaiknya menghilang dari hidupku selamanya. Akan ku beri tahu kamu, Wijaya. Dulu aku pikir pernikahan, berpacaran, semua itu urusan 2 orang. Selama kita berdua baik-baik saja. Hal-hal seperti mahar dan semua formalitas itu tidak penting dan hanyalah hiasan belaka. Nadia sayang, ini adalah hadiah perkenalan yang ibu siapkan untukmu. Kau harus menerimanya. Dan juga Juan, berapa banyak mahar yang kau siapkan untuk Nadia? Kapan kalian akan mengadakan pesta pernikahan? Baru hari ini aku menyadari. Ini adalah bentuk penghargaan pria terhadap wanita, suatu etika, suatu penghormatan. Kita sudah berpacaran selama 4 tahun, bukan? Mahar 176 juta rupiah itu harga selangit ya. Apa itu akan membuat keluargamu bangkrut? Aku? Wijaya, aku bisa mempertaruhkan segalanya untuk bertemu orang lain. Aku juga bisa tidak meminta mahar. Tapi baru hari ini aku sadar, hanya pria sepertimu yang tidak punya uang, tidak berkelas, dan tidak kompeten yang akan perhitungan. Aku? Dan lagi, aku sudah menikah. Jangan pernah menggangguku lagi. Menikah? Siapa yang mengizinkanmu menikah? Hah? Lepaskan. Siapa pria selingkuhan itu? Siapa pria selingkuhan itu? Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Melepaskanmu? Memangnya kenapa? Kamu ini milikku. Berani-beraninya kamu cari pria lain di belakangku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Arge. Wijaya, dengar baik-baik. Kita sudah putus. Dengan siapa aku berpacaran dan siapa yang akan kunikahi itu bukan urusanmu. Jangan ganggu aku lagi. Nadia, berhenti di sana. Dasar wanita jalang. Jangan sampai aku tahu siapa selingkuhanmu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Apa Dokter Juan belum kembali? Sepertinya, dia masih sibuk. Hentikan. Dokter Juan sudah membantuku hari ini. Apa aku harus melakukan sesuatu untuk berterima kasih padanya? Dokter Juan sangat sibuk, dia pasti lapar begitu sampai rumah. Kalau begitu aku akan memasak untuknya. Dokter Juan, kau sudah pulang. Ya. Semua masakannya sudah siap, kau hanya perlu cuci tangan dan langsung makan. Ada sup juga biar kuambilkan ya. Aku merindukanmu. Aku tahu, Nadia. Hari ini mantan pacarmu mencarimu? Pernikahan kita memang hanyalah saling menguntungkan. Jika kau ingin menggunakan masalah ini untuk memprovokasi mantan pacarmu demi mencapai tujuan tertentu, maka saya sarankan satu hal, seseorang yang bahkan menghitung-hitung mahar 176 juta rupiah bukanlah orang yang baik. Bukanlah orang yang baik. Apakah Dokter Juan salah paham bahwa saya menikahinya hanya untuk memprovokasi mantan pacar saya? Dokter Juan, menurut saya, masalah ini seharusnya saya jelaskan kepada Anda. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendengar bahwa pernikahan saya dengan Anda adalah untuk memprovokasi mantan pacar saya, tapi saya bisa pastikan kepada Anda, saya tidak melakukannya. Saya akui, dia memang datang menemui saya hari ini, tapi saya sudah menjelaskan semuanya kepadanya, dan juga memberinya pelajaran. Apalagi, dia adalah seseorang yang perhitungan, bahkan untuk mahar 176 juta rupiah, saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuknya. Saya juga bukan wanita yang terlalu dimabuk cinta. Dokter Juan,
Kami putus, bukan karena dia tidak memberikan saya mahar, tapi karena saya mengetahui dia selingkuh. Jadi, pernikahan kita, meskipun tidak didasari oleh cinta, tapi saya berharap ada rasa hormat dan kepercayaan mendasar. Sudah larut malam, istirahatlah lebih awal. Tinta, apakah saya wanita yang dimabuk cinta? Halo Tinta, menurutmu, apakah aku termasuk wanita yang bucin? Tidak, sayang. Ini bukan bucin namanya. Aku baru bucin tahu. Kau pacaran dengan Wijaya selama 4 tahun, tidak pernah tidur bersama, itu masih oke. Lagi pula aku tahu, kamu sangat konservatif dalam hal tertentu. Tapi tidak pernah pegangan tangan, tidak pernah ciuman. Ini benar-benar cinta platonis. Aduh, bukan begitu juga. Tidak pegangan tangan, tidak berciuman, terutama karena situasinya tidak cocok dong. Situasinya memang tidak cocok, orang-orang pacaran di universitas biasanya. Makan, jalan-jalan, nonton film, dan sesekali melakukan sesuatu yang terlarang. Sedangkan kau malah lari mencari Wijaya, si bajingan itu pergi ke fakultas kedokteran, ikut kuliah psikologi. Akhirnya bahkan mengambil gelar psikologi di lintas kampus. Halo Dr. Juan, coba lihat video yang baru kukirim tadi. Benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Guru perempuan yang di UGD hari ini, dan Wijaya dari ortopedi, aku tidak tahu bagaimana dia bisa tertarik padanya. Dia mencoba mengejarnya di malam hari, tapi malah dihajar habis-habisan oleh guru perempuan itu. Dan kebetulan terekam kamera pengawas. Sekarang seluruh rumah sakit membicarakannya. Dia bahkan kena hukuman disiplin. Kasihan sekali, hahaha. Jadi, aku sudah salah paham. Dokter Juan, sudah selarut ini, ada urusan apa? Mengenai mantan pacarmu, aku sudah salah paham. Aku minta maaf. Bukan berarti aku sama sekali tidak mempercayaimu. Hanya saja hari ini aku tidak sengaja mendengar mantan pacarmu menelepon, mengatakan hanya dengan beberapa kata saja, dia bisa membujukmu kembali. Karena kamu tidak seperti itu, maka aku tidak perlu khawatir. Karena mengakhiri pernikahan ini, membuat ibuku khawatir lagi. Oh, ternyata begitu. Masalahnya sudah jelas, cepatlah istirahat. Tunggu. Maafkan aku, Dokter Juan. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin mengucapkan minta maaf. Waktu sudah malam, cepatlah istirahat. Selamat malam. Kenapa tadi aku ceroboh sekali? Sial, aku tidak memakainya. Kalau begitu tadi, Dokter Juan. Pelan-pelan. Cepat ceritakan detailnya. Kau dan dia sudah melakukan apa saja? Apa maksudmu melakukan apa saja? Aku tidak mengerti. Wajahmu memerah, jujur saja. Jika kau mengaku akan dimaafkan, jika menolak, hukumannya akan diperberat. Setelah itu, apa lagi yang dia lakukan padamu? Setelah itu, cepat katakan, kalau tidak aku akan menggelitikmu. baiklah. Aku akan bilang. Setelah itu, kami berdua pulang ke kamar masing-masing. Hanya itu? Nadia, Dokter Juan itu pakar utama bedah saraf. Penampilan dan fisiknya tidak perlu diragukan lagi. Kau malah membiarkan pria sebaik ini tidak disentuh. Memang sih, sesuai dengan sifatmu, benar, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku yang terlalu menghayal.
Tapi omong-omong, Dokter Huan sebentar lagi akan dievaluasi untuk kenaikan pangkat. Apa kamu tahu? Kenaikan pangkat? Tentu saja. Tingkat operasi suamimu diakui sebagai yang terbaik baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan senioritas dan pengalaman klinisnya, dia memang sudah cukup untuk dievaluasi kenaikan pangkat. Mungkin saja dia akan menjadi wakil direktur termuda dalam sejarah rumah sakit. Nadia, sadarlah, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam pernikahan kontrak ini. Seseorang sehebat Dr. Juan, masa depannya cerah, seseorang yang pantas bersamanya. Dr. Juan, Lihat, bukankah itu keponakan direktur Nona Meni? Dia datang lagi mencari Dr. Juan. Menurutmu Dr. Juan akan takluk pada Nona Meni dalam waktu berapa lama? Tidak perlu ditanya lagi, pasti tidak akan lama. Bagaimanapun Nona Meni berasal dari keluarga terpeng, dan dia juga cantik. Setiap pria pasti akan tertarik kan? Betul sekali. Halo. Nadia, kamu bilang kamu pindah keluar dan tinggal bersama pacarmu. Sudah selama ini, cepat atau lambat kalian harus menikah. Kapan kamu akan membawa pacarmu pulang untuk kami temui? Ibu juga mengkhawatirkanmu. Kamu seorang gadis, belum bertemu orang tua, tinggal bersama pria. Tanpa ikatan yang jelas, itu tidak boleh. Lebih baik bawa dia pulang untuk bertemu. Dengan begitu ibu juga akan tenang. Baiklah. Bagaimana? Sudah kamu tanyakan? Oh, Nadia sudah setuju. Bagus sekali. Dasar anak yang tidak berguna. Kalau saja aku tidak menyadarinya lebih awal, dia bisa saja menjatuhkan harga dirinya. Belum menikah, sudah tinggal, bersama tanpa ikatan yang jelas. Setelah ini, saat meminta mahar, pasti tidak bisa naik harga lagi. Lihatlah, anak macam apa yang kamu lahirkan. Selera Nadia tidak mungkin buruk. Dia bersedia tinggal bersama orang ini. Itu membuktikan bahwa orang ini cukup baik padanya. Bagus omong kosong. Coba lihat yang terakhir ini. Mahar 176 juta rupiah saja, dia tidak mau memberikannya. Aku susah payah membesarkannya sampai sebesar ini. Bahkan modalnya tidak kembali. Jika mereka berdua kembali ke rumah, kami akan minta setidaknya 200 juta rupiah. Jangan harap bisa pergi. Memang, orang yang begitu hebat seperti Dr. Juan Kita bisa memiliki bertemu masa lain depan waktu. yang cerah dan mendampingi orang yang pantas seharusnya adalah orang seperti Nona Meni, bukan aku. Nadia, Aneh, kenapa aku bersembunyi? Kenapa aku takut pada Dr. Juan melihat diriku sendiri? Dr. Juan, apa yang kamu lihat? jika kamu tidak ada urusan, pergi carilah paman. Bukan malah di sini mengganggu pekerjaanku. Aku pergi dulu. Hei, Nona Meni. Minggir, kenapa kamu menghalangiku? Kamu juga tahu Dr. Juan, biasanya sangat sibuk. Lagi pula caramu mengejar seperti ini. Bukanlah cara yang benar. Lalu aku harus bagaimana? Dr. Juan, mencari pacar yang berstandar, minimal harus bergelar doktor. Bagaimana kalau kamu kembali kuliah lagi 2 tahun? Dokter? Dokter? Dr. Juan ini mau menikahi istri atau mencari teman untuk menulis tesis bersama sih? Dr. Juan itu mencari belahan jiwa. Levelnya dia, seperti kamu dan aku, tidak akan bisa menggapainya. Aku sarankan kamu menyerah saja. Aturan itu dibuat untuk orang yang tidak disukai. Begitu Dr. Juan menyukaiku, dia akan melanggar beberapa aturan untukku. Aku pasti akan mendapatkan Dr. Juan. Nanti, kamu tinggal panggil aku Nyonya Guru. Ternyata Dr. Juan punya standar setinggi ini untuk pasangan, sedangkan aku hanya lulusan universitas keguruan biasa. Jika bukan karena menghadapi tante, Dr. Juan juga tidak akan memilih berkompromi dan menghadapi desakan menikah bersamaku. Nadia, sadarlah. Kamu dan Dr. Juan hanyalah pernikahan kontrak yang saling menguntungkan. Jangan tenggelam dalam hal ini. Guru Nadia, hei, Guru Nadia. Lain kali aku melihatnya, aku harus mendapatkan kontak dia. Dr. Juan, aku punya kabar baik untukmu. Nona Meni itu selama beberapa bulan ini tidak akan datang mengganggumu lagi.
Itu karena aku memberitahunya bahwa standar kriteria pasanganmu paling tidak harus bergelar doktor. Mengingat bagaimana dia sangat menyukaimu, kurasa selama beberapa bulan ini dia akan tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan terlarut di dalamnya, lalu tidak bisa keluar sehingga lupa dengan urusan menyukaimu. Betapa pintarnya aku. Oh iya, Dokter Juan, tadi di luar aku, seperti melihat Guru Nadia. Guru Nadia? Bu Nadia. Ya, dia sangat cantik dan penampilannya menawan. Andai saja dia pacarku. Apa kamu sudah merangkum pertemuan 2 hari ini? Apa laporan kelulusan sudah ditulis? Jika kamu punya waktu memikirkan hal-hal itu, lebih baik tingkatkan kemampuanmu agar nanti pasien tidak mati sia-sia di tanganmu. Juan, ada apa dengan Dokter Juan? Dia benar-benar sosok yang dingin dan kejam. Guru Nadia jauh lebih baik. Jadi yang kulihat barusan bukan ilusi, itu memang benar-benar dia. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Kondisi pemulihan kakinya bagus, jadi jaga dia baik-baik. Dalam 2 bulan dia bisa pulih. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Anda sebagai guru cukup baik. Saya lihat Anda datang ke rumah sakit setiap hari. Dia murid saya, itu sudah kewajiban saya. Kenapa aku tanpa sadar datang ke sini? Ada apa? Dokter, lihat, ada apa ini? Ini adalah masalah dari sistem saraf. Cepat panggil dokter bedah saraf. Cepat atur operasi. Dokter Juan, bagaimana kondisi sekarang? Kondisinya kurang optimis. Seharusnya bagian kepalanya terkena benturan sebelum kecelakaan. Sebelumnya kondisinya agak ringan, jadi hanya terdeteksi patah tulang. Tapi sekarang di otaknya ada gumpalan darah yang menekan sarafnya. Jika tidak segera dibersihkan, seperti yang terjadi sekarang, paling ringan dia tidak akan bisa bergerak, paling parah dia akan lumpuh total. Serius ini? Dokter Juan, bisakah Anda melakukan operasi ini untuk Wei? Saya tahu permintaan ini mendadak, dan saya juga tahu jadwal operasi Anda. Sulit didapatkan, tapi saat ini, saya hanya percaya pada Anda. Ayah Wanda, tolong tenanglah. Mari kita bahas dengan baik-baik. Apa yang perlu dibahas? Dia ini dokter tak kompeten, ingin cari kesempatan menghasilkan uang ya. Sengaja bilang anak saya punya gumpalan darah di otak, bukan? Anda sudah melihat CT scan pasien. Memang ada gumpalan darah di otak. Jika tidak diangkat, akan membahayakan sisa hidup anak Anda. Jika Anda tidak percaya pada rumah sakit renyah kami, Anda bisa memilih pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit di mana? Anda memang sengaja? Iya kan? Anda yang bilang anak saya punya gumpalan darah di kepala. Iya, kan? Tolong tenanglah sedikit. Dokter Juan adalah dokter yang kami miliki di Rumah Sakit Renyah untuk bedah saraf. Beliau adalah dokter yang paling terkenal. Anda harus percaya padanya, dan juga harus percaya pada rumah sakit kami. Dia pasti tidak salah mendiagnosis. Omong kosong. Pembedahan kepala sembarangan bisa membunuh orang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh anakku sedikit pun. Dokter Juan, hati-hati. Cepat atur operasinya. Dokter Juan, saya sudah dengar semuanya. Saya sudah mengatur dokter bedah umum dan dokter penyakit dalam untuk datang. Meminta Profesor Leo untuk melakukan operasi. Dia akan segera tiba. Saya yang akan mengoperasinya. Apa? Dokter Juan, Bapak yakin ingin mengoperasinya sendiri? Kalian mengerti apa yang kukatakan? Saya sendiri yang akan mengoperasinya. Cepat atur. Pergi. Oh, baik. Baik.
Ibu Nadia, Anda sudah bangun. Saya ada di mana? Hati-hati, biosnya baru saja hilang. Anda belum sepenuhnya sadar. Tadi sempat ada keributan di rumah sakit. Anda yang maju dan melindungi Dr. Juan dari serangan pisau. Apakah Anda sudah ingat? Dokter Juan? Di mana Dokter Juan? Apakah dia baik-baik saja? Anda sendiri terluka parah, sempat-sempatnya mengkhawatirkan orang lain. Sepertinya lukanya tidak terlalu parah. Bu Nadia, tolong jangan tersinggung. Dr. Juan kami memang sedikit pedas dalam bicara, tapi dia orang yang sangat baik, terutama keahliannya sangat tinggi. Operasi Anda tadi langsung ditangani olehnya sendiri. Anda harus tahu, banyak orang yang ingin membuat janji dengan Dr. Juan kami, tapi tidak bisa. Dan biasanya, Dr. Juan tidak lagi menyentuh bedah saraf. Hari ini benar-benar pengecualian. Dokter Juan sendiri yang melakukan operasi untuk saya? Dan saya beritahu Anda, teknik Dr. Juan kami sama sekali tidak akan meninggalkan bekas luka. Lagi pula, Bu Nadia, Anda adalah penyelamat besar bagi seluruh departemen bedah saraf kami. Dr. Juan adalah seorang jenius yang langka. Jika karena kejadian tadi, tangannya terluka dan tidak bisa melakukan operasi, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh rumah sakit kami. Oh tidak, tetapi seluruh dunia medis dan semua pasien. Jadi, mulai hari ini, Anda adalah penyelamat besar seluruh bedah saraf kami. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Saya pasti akan berusaha memenuhinya. Apakah Anda tidak ada pekerjaan lain? Saya sudah tulis laporan pertemuan operasi. Sudah pelajari materi kuliah. Jika ada waktu di sini, lebih baik luangkan waktu dan tingkatkan diri sendiri lebih banyak. Saya mengerti hal ini. Sudah mengerti kenapa masih di sini. Mau ngapain? Baik, saya akan segera pergi. Aneh, kenapa rasanya Dr. Juan setiap kali menyebut Bu Nadia, dia menjadi sangat dingin dan tidak peduli padaku. Apakah ini hanya perasaanku? Dokter Juan, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang lakukan? Mengganti perban. Mengganti perban? Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Kamu kira apa? Aku kira Dokter Juan mau melakukan sesuatu padaku. Kenapa aku bisa punya pikiran seperti itu? Benar-benar. Kenapa masih bengong? Balik badanmu untuk ganti perban. Oh. Dokter Juan, apa aku harus buka pakaian? Gawat, sepertinya aku akan terlihat telanjang bulat. Bagaimana aku tega melepaskannya? Ini adalah rumah sakit. Aku adalah dokter di sini. Tentu saja aku hanya menjalankan tugas dengan baik. Di mata dokter, tidak ada perbedaan gender. Lagi pula, kita sudah menikah, bertemu dalam keadaan telanjang juga sah. Tidak peduli lagi, aku akan beranikan diri. Lepas ya, lepas. Sekarang baru tahu sakit? Tadi melindungi orang dari pisau. Kenapa kamu tidak memikirkan ini? Lebih baik aku yang terluka daripada Dokter Juan, kan? Meskipun aku bukan dokter, tapi aku tahu betapa pentingnya tangan seorang dokter bagi dokter itu sendiri. Aku juga tahu betapa cintanya Dokter Juan pada meja operasi. Jika karena masalahku ini tidak bisa lagi memegang pisau bedah seumur hidupmu, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Bodoh. Tahan sebentar. Di mana Dr. Juan? Bagaimana bisa terjadi keributan medis? Masalah separah ini, jika Dr. Juan kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkan kalian. Siapa yang mengizinkanmu masuk keluar? Dr. Juan, saya dengar ada orang yang melukai orang lain dengan pisau. Saya takut Anda terluka, jadi saya... Nona Meni, Anda sudah berkali-kali datang ke sini dan mengganggu pekerjaan saya. Keluar. Saya. Saya melihatnya. Dialah yang menangkis pisau demi Dokter Juan. Dia cukup cantik ya. Jangan-jangan dia juga menyukai Dokter Juan? Apakah dia salah satu pengagum Dokter Juan? Kudengar ya, lukanya tidak terlalu serius, tapi Dokter Juan sendiri yang mengoperasinya. Kudengar saat itu datang 4 atau 5 dokter spesialis. Tapi dia menolak semuanya ditolak mentah-mentah. Dan sekarang, dia bahkan mengoleskan obatnya sendiri. Jangan-jangan Dokter Juan tertarik padanya?
Apa hubungan kamu dengannya? Bagaimana Dokter Juan bisa mengoleskan obat kepadanya sendiri? Jelas ini adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan perawat. Kamu, Dokter Juan, bagaimana Anda berencana menindak ayah Wanda? Bagaimanapun juga, saya adalah guru kelas Wanda, dan saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah ini cara kamu melepaskan hubungan kita? ternyata hanya guru kelas. Saya terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun ini hanya pernikahan kontrak, dengan mengatakan ini, seharusnya orang-orang tidak akan lagi berspekulasi tentang hubungan saya dengan Dokter Juan, dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Dokter Juan kan? Dengan begitu, jika nanti ada orang yang cocok dengan Dokter Juan, kita bisa berpisah baik-baik. Dokter Juan, Anda pasti lelah seharian ini. Saya secara khusus membuatkan bubur untuk Anda. Mari kita ke ruangan kantor Anda. Tidak perlu. Istri saya terluka, saya harus di sini merawat istri saya. Istri, Dokter Juan sudah menikah? Nona Meni, jika tidak memiliki urusan, silakan keluar. Jangan mengganggu istirahat istri saya. Anda bilang dia istri? Mana mungkin Anda sudah menikah? Kenapa tidak ada seorang pun di rumah sakit ini tahu? Menikah adalah urusan pribadi saya. Tidak perlu membuat semua orang di rumah sakit tahu. Justru, berkali-kali datang kemari mengganggu. Itu mempengaruhi pekerjaan saya. Nona Meni harap sadar diri. Saya tidak peduli, tidak percaya. Dokter Juan, tunggu saja. Saya tidak akan menyerah padamu. Minggir. Ya ampun, guru Nadia yang kusukai, ternyata istri guru saya. Hei, keluar, 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 keluar. Paman. Aduh, anakku sayang, kenapa kamu menangis? Siapa lagi yang membuatmu marah? Dokter Juan sudah menikah. Apakah Paman tahu soal ini? Menikah? Kenapa saya tidak tahu? Baru hari ini, wanita yang menyelamatkannya itu, dia sendiri yang mengatakannya pada saya. Dia bahkan mengatakan di depan semua orang bahwa itu adalah istrinya. Dia meminta saya mulai sekarang untuk tidak mengganggunya lagi. Paman, saya tidak peduli, saya menyukai Dokter Juan, saya hanya menyukai dia. Apalagi kemampuan Dokter Juan sangat bagus. Jika saya menikah dengannya, ini juga akan sangat baik untuk reputasi keluarga kita. Benar tidak? Insiden di rumah sakit hari ini, sudah saya dengar pihak lain itu seorang guru wanita, tidak punya kekuasaan maupun pengaruh. Lagi pula, apa yang dikatakan Meni juga benar. Keahlian medis Juan di dunia kedokteran itu sangat luar biasa. Jika dia bisa menjadi menantu keluarga mentari saya, itu pasti akan membawa manfaat yang besar nih. Sudah, jangan menangis lagi, biar Paman yang mengurus masalah ini. Paman pastikan dia akan memberimu jawaban yang memuaskan. Paman memang yang terbaik. Sini. Sejak aku terluka, Dokter Juan sering datang ke kamar, merawatku. Tapi bukankah ini hal yang dilakukan seorang dokter? Lagi pula, waktu itu di depan banyak orang, dia mengumumkan bahwa kami menikah. Padahal awalnya kami hanya menikah kontrak. Aku juga selalu mengingatkan diriku agar tetap waras. Tapi Dokter Juan yang seperti ini memang mempesona. Seandainya hubungan ini bisa terus seperti ini, alangkah baiknya. Luka kamu pulih dengan baik. Jika tidak ada hal yang aneh, kamu seharusnya bisa keluar dalam 2 atau 3 hari. Iya. Aku akan memeriksa pasien. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Dokter Juan. Ada apa? Kamu sebelumnya mengumumkan hubungan kita di depan banyak orang. Apa itu tidak akan berdampak buruk padamu? Menurutku tidak ada masalah. Lagi pula, ini memang faktanya. Dengan begini, banyak masalah bisa dihindari di masa depan. Aku kira Dokter Juan tertarik padaku, walaupun hanya sedikit. Ada hal lain? Tidak ada, pergilah bekerja dulu. Ingat, jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa makan. Hei, bagaimana keadaan pasien ini? Gawat, Dokter Juan. Pergi dan periksa kondisinya. Ada kecelakaan mobil mendadak, ada yang segera membutuhkan operasi otak. Segera aturkan operasi. Tidak perlu, Dokter Juan. Operasi itu sudah saya atur, dokter lain yang mengerjakannya. Mulai hari ini, kamu dilarang melakukan operasi.
Tidak perlu, Dokter Juan. Operasi itu sudah saya atur, dokter lain yang mengerjakannya. Mulai hari ini, kamu diberhentikan operasi. Mengapa, Direktur Weldy? Mengapa Anda mencabut izin praktik Dokter Juan? Dia adalah dokter terbaik di departemen kami. Saat ini ada 2 pasien di ruang operasi yang sedang diambang hidup dan mati. Tetapi Anda malah mencabut izin praktik Dokter Juan yang merupakan harapan terbesar mereka untuk selamat. Masalah ini, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Di rumah sakit kami bukan hanya Dokter Juan yang bisa melakukan operasi, dokter-dokter lain juga sama hebat, namun mematuhi peraturan dan mengikuti instruksi atasan. Bukankah itu lebih penting? Kamu ikuti dulu perkembangan operasi itu. Hubungi aku kapan saja jika ada situasi apapun. Baik. Direktur Weldy, apa maksud Anda dengan ucapan tadi? Apakah saya melanggar peraturan rumah sakit? Dokter Juan, Anda orang yang cerdas, Saya akan berbicara belak-belakan saja. Meni adalah keponakan saya. Hanya dia satu-satunya anak perempuan di keluarga saya. Kami sangat menyayanginya. Tapi dia malah terpikat pada Anda. Hanya Anda yang dia inginkan. Apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua? Kami hanya bisa menjodohkan kalian. Direktur Weldy, Anda ini tidak tahu batasan ya. Dokter Juan, Anda bisa mempertimbangkannya. Menjadi menantu di keluarga Mentari, kedepannya jangan membahas direktur, atau bahkan akademisi. Itu semua akan mudah didapatkan. Meskipun saya sangat menghargai bakatmu, tapi sangat sulit bagi seseorang untuk berhasil sendirian. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus berkorban dan berusaha. Persyaratan ini memang cukup menggoda, tapi saya tidak tertarik. Baik itu direktur maupun akademisi. Apapun yang ingin saya dapatkan, pasti akan saya dapatkan. Dan saya sudah menikah. Ingatkan keponakanmu, jangan melampaui batas. Paman. Jangan khawatir, dia hanya bicara besar sekarang. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya berlutut memohon padaku. Juan, kamu milikku dan hanya bisa milikku. Hei, Luide, Dokter Juan mana? Dokter Juan tidak ada, dia sedang keluar. Nona Meni, saya sarankan Anda menyerah saja. Apa yang Anda lakukan terakhir kali sungguh keterlaluan. Dokter Juan pasti tidak mau bertemu dengan Anda lagi. Ibu bukannya sudah kubilang, jangan datang mencolok seperti ini. Apa ibu datang ke rumah sakit untuk menemui saya? Siapa yang datang untuk menemui kamu? Saya datang ke rumah sakit untuk berobat. Kenapa rumah sakit kalian ingin mengatur segalanya, bahkan sampai mengurusi mobil apa yang saya pakai untuk datang berobat? Katakan saja, ada urusan apa ibu datang mencari saya? Soal Nadia itu, saya sudah dengar. Kamu ini laki-laki dewasa, kok bisa sampai membiarkan istrimu terluka? Kamu ini. Saya mengerti. Akan saya tangani masalah ini dengan baik. Saya akan merawatnya dengan baik. Nah, ini baru betul. Saya beritahu ya, selera ibu ini tidak pernah salah. Nadia itu gadis yang sangat langka dan baik. Kamu harus menghargainya ya. Kalau kamu berbuat salah lagi di masa depan, saya tidak akan mengakui kamu sebagai anak saya. Aduh Bu, tenang saja ya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya kembali dulu. Tunggu. Saya juga sudah dengar soal perbuatan Direktur Weldy itu. Soal diberhentikan dari operasi, bagi seorang dokter, ini bukan masalah sepele loh. Setelah ini mungkin tidak akan pernah bisa masuk ruang operasi lagi. Ibu tahu menjadi dokter adalah obsesi kamu sejak kakekmu meninggal. Tapi ayahmu masih berharap kamu bisa kembali mewarisi bisnis keluarga dan meninggalkan profesi dokter. Kenapa tidak ambil kesempatan ini untuk meminta maaf padanya? Tidak perlu. Kalian berdua, yang satu ingin mewarisi harta keluarga, yang satu ingin menjadi dokter. Astaga, kalian berdua sama-sama keras kepala, akhirnya jadi berantakan. Apa ini? Kamu sudah lama bersama Nadia, tapi belum pernah memberinya apa-apa kan? Bahkan seikat bunga pun tidak. Aku beritahu ya, saat ayahmu dulu pacaran, dia itu setiap hari memberiku seikat bunga segar. Belajarlah darinya. Bagaimana kalau sekarang, mumpung ada kesempatan tidak perlu ke meja operasi, kamu juga coba sekali hal-hal di luar meja operasi. Terkadang itu jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Baiklah, aku udah capek, aku pergi dulu. Sampai jumpa, Bu. Hei Dokter Juan, Dokter Juan. Mobil siapa ini? Kamu kenal? Ada bunga juga? Wah, ada sesuatu nih. Pasien datang untuk berterima kasih. Oh iya, kamu datang terburu-buru begini. Ada urusan apa? Benar juga. Meni, dia pergi ke kamar guru Nadia. Hei, Dokter Juan. Akhirnya pemulihanku hampir selesai. Hari ini aku bisa keluar dari rumah sakit.
Aku penasaran Dokter Juan sedang melakukan apa ya sekarang. Itu Dokter Juan. Juan. Nona Meni, ada apa? Ternyata kau mengenalku. Karena kau sudah mengenalku, sudah pasti kau juga tahu latar belakang dan statusku. Aku akan langsung bicara padamu. Aku suka Dokter Juan. Aku cinta Dokter Juan dan hanya aku yang pantas mendampingi Dokter Juan. Selama kau mau meninggalkan Dokter Juan, 2 miliar rupiah di kartu ini akan menjadi milikmu. Jujur saja padamu, aku sudah lama menyelidikimu. Kau hanyalah seorang lulusan universitas keguruan biasa, guru sekolah dasar. Gaji bulanan 8.000. Untuk latar belakang keluarga, biasa saja bahkan sedikit memalukan. Penampilanmu lumayan bagus, tapi hanya sebatas itu saja. Orang sepertimu, apa pantas bersanding dengan Dokter Juan? Sudah selesai bicara? Sudah. Ada satu hal yang kurasa Nona Meni belum terlalu jelas. Aku dan Dokter Juan sudah menikah, yang sudah tercatat secara resmi. Dari segi hukum, kami adalah pasangan yang sah. Apa maksud Nona Meni melakukan ini? Orang ketiga yang mengganggu pernikahan orang lain? Kamu. Dan lagi, memang benar aku lulusan universitas keguruan biasa, dan penghasilanku tidak terlalu tinggi. Tidak seperti Nona Meni yang suka pamer kekayaan, tetapi aku menjalani hidup dengan jujur. Pekerjaanku adalah mengajar dan mendidik, dan untuk keluargaku, kau sama sekali tidak berhak menilainya. Jika kamu tidak punya urusan lain, pergilah. Pamanku adalah direktur di sini. Kamu percaya atau tidak, aku akan meminta mereka mengusirmu. Aku sudah membayar. Aku ingin lihat aku tidak mencuri atau merampok rumah sakit kalian, lalu diusir tanpa alasan yang jelas. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Orang sepertimu, mengapa kamu pantas dengan Dokter Juan? Coba saja kamu berani menyentuhnya. Kamu baik-baik saja? Dia memukulmu? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Pukul balik. Pukul balik. Tidak perlu, Dokter Juan. Aku tidak apa-apa, sungguh tidak perlu. Kamu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Juan, kamu melindunginya dan membiarkannya memukulku. Aku sangat menyukaimu, aku sangat mencintaimu, aku rela memberikan segalanya untukmu, semua yang kumiliki. Kamu malah membela perempuan jahat ini. Ingat baik-baik, kamu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jika kamu dalam bahaya, jangan menahan diri, pukul balik. Pembelaan Dokter Juan yang begitu terang-terangan kepadaku adalah hal yang belum pernah kualami sejak kecil. Dulu aku tidak pernah disayangi oleh siapapun. Sekarang aku merasa memiliki segalanya di dunia. Nona Meni, dia adalah istriku. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan untuk menargetkan aku, tetapi jika kamu berani mengganggunya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah kalian tidak ada pekerjaan? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Laporan akademisku, laporan penelitian, dan juga jurnal-jurnal. Kenapa pekerjaanku banyak sekali ya? Sangat sibuk. Astaga. Kenapa aku masih di sini? Aku harus pergi. Benar juga. Ini bunga dari Dokter Juan. Nona Nadia, tolong pegang ini. Dokter Juan, apakah ini? Ini apa? Kamu sudah lama bersama Nadia. Kamu belum pernah memberinya apapun kan? Bahkan seikat bunga pun tidak. Dulu, saat ayahmu berkencan, dia selalu memberiku seikat bunga segar setiap hari. Ini. Oh, benar. Ini adalah kiriman dari seorang pasien untuk Dokter Juan. Apa kamu masih ada urusan lain? Aku tidak seharusnya ada di sini ya. Katakan saja jika ada urusan. Hehehe. Dokter Juan, aku memang ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Guru Nadia benar-benar istrimu? Istri guruku? Memangnya kenapa? Gawat. Pantas saja. Sebelumnya setiap kali aku mendekati Guru Nadia, Dokter Juan menjadi sangat dingin. Tapi kenapa aku senekat itu? Sampai sebelumnya aku tertarik pada istri guru. Dokter Juan tidak akan membunuhku kan? Kalau begitu kalian ngobrol saja dulu. Kalian lanjutkan obrolan kalian. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Dokter Juan, apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kamu terus menatapku? Dokter Juan, apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kamu terus menatapku?
Apakah Dokter Juan mau menciumku? Oh ya, Dokter Juan. Kenapa kamu ke sini? Itu. Kamu hari ini akan keluar dari rumah sakit, lalu pergi berkemas sebentar, malam akan kujemput pulang. Kamu. Aku bersumpah, aku barusan tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, sungguh. Kamu harus punya urusan penting. Ngomong. Memang ada urusan sedikit. Bukankah Kepala RS Weldy sudah mencabut wewenang operasimu? Sekarang malah mengaturmu untuk menghadiri seminar di luar kota. Aku rasa dia hanya sengaja menargetkan kamu dan istri guru agar kalian tinggal berjauhan dan tidak bisa bertemu. Yang paling penting, Manny juga ikut. Manny? Ya, katanya pergi ke luar kota, menghadiri seminar, apalagi dia bukan pekerja medis, dia berhak ikut dari mana? Ini jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan. Sudah tahu. Sudah tahu? Kamu sama sekali tidak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Seminar di luar kota begitu membosankan dan sepanjang hari dihabiskan di pertemuan. Dia mau ikut silakan saja. Oh, aku mengerti. Dokter Juan, kamu sengaja membiarkan Nona Manny itu agar dia menyerah dengan sendirinya, kan? Kalau kamu tanya tentang seminar ini, jangan sebut-sebut dia. Bahkan kalau aku yang pergi, aku saja merasa itu membosankan dan hambar. Aduh, apalagi jika itu adalah waktu untuk berduaan. Kata kamu kalian, bahkan waktu untuk makan adalah waktu untuk tidur pun tidak punya. Aku tidak tahu, Pak Weldy, apakah ini memberinya kesempatan atau mengirimnya untuk menderita dan ditempa? Ternyata kamu pintar juga. Saya tidak mau merepotkan kamu lagi. Saya sudah pulih. Saya bisa pulang sendiri. Bekerjalah dengan tenang. Dokter Juan, kenapa kamu masih di sini? Saya lihat istri guru sudah keluar. Saya kira kamu juga sudah pergi. Kamu lihat dia? Kemana perginya? Dia sepertinya pergi ke arah halte bus. Ayo. Nadia. Ternyata benar kamu. Mau kemana kamu? Kamu mau apa sih? Kalau tidak ada, minggir. Perempuan jahat? Apa kamu tahu? Karena kamu, aku diskors selama 1 bulan. Sekarang aku sudah kembali bekerja, dan aku bertemu kamu. Benar-benar takdir yang berpihak padaku. Hari ini jangan harap kamu bisa pergi. Kamu harus bertanggung jawab. Lepaskan aku. Kamu sudah gila ya. Pemberhentian kerjamu, apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kamu yang diam-diam keluar mencari pria lain, apa akan ada masalah sebanyak ini? Kamu yang berselingkuh lebih dulu. Kita sudah putus. Aku tidak peduli semua itu. Ayo, pulang dan jadilah istriku. Lepaskan. Sialan, kau siapa? Profesor Juan? Profesor Juan? Dasar kamu. Nadia, kudengar di rumah sakit, kamu menahan pisau untuk Profesor Juan? Tidak kusangka secepat ini kamu sudah menjalin hubungan dengan Profesor Juan. Anda jangan percaya pada wanita ini. Dia itu pelacur. Dia dulunya pacarku. Aku tahu betul seperti apa dia ini. Dia ini mata duitan dan suka pamer. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Juga tidak tahu apa yang kamu incar dengan mendekati Profesor Juan. Hah? Nadia, dia bahkan sudah menikah. Kamu sudah menikah dengan pria lain. Beraninya kamu masih mendekati Profesor Juan. Kamu tahu Profesor Juan itu siapa? Profesor Juan, tunggu saja. Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Profesor Juan. Aku peringatkan kamu, wanita yang baru saja kamu ganggu adalah istriku. Jika kamu berani mengganggunya lagi, akan kuhabisi kamu. Ayo. Dasar kamu, Nadia. Tidak sangka beneran bisa didekati. Juan. Dokter Juan, tadi. Kenapa kamu bisa datang? Jika bertemu dengan pria rendahan seperti itu lagi, tidak perlu banyak bicara, langsung saja beri dia pukulan. Oh, tidak kusangka Dokter Juan yang biasanya terlihat sopan dan kalem, memiliki sisi seperti ini juga, apalagi itu semua demi aku.
Halo, Nadia, Nadia, kamu di mana? Para penagih utang sudah datang. Cepat kemari. Ibu, Cepat buka pintunya. Ibu. Ada apa yang terjadi? Dokter Juan sudah sangat banyak membantu saya. Lagi pula masalah menyebalkan keluarga Lukas itu adalah urusan saya sendiri. Saya tidak seharusnya merepotkan Dokter Juan, jadi sebaiknya saya tidak memberitahunya. Dokter Juan, bisakah kamu mengantar aku ke rumah saya? Jika itu merepotkanmu, saya bisa sendiri. Boleh. Kamu tidak perlu turun lagi. Aku akan kembali sendiri nanti. Kamu hati-hati di jalan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Apakah ini berarti tidak ingin aku pergi ke rumahnya? Hei, bayar hutangmu. Aku tidak punya uang untuk membayar kalian. Tidak punya uang ya? Kalau begitu bayar dengan tangan dan kakimu. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nadia, Kalau begitu bayar dengan tangan dan kakimu. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nadia, Bu, kalian ini siapa? Menerobos masuk properti orang, melukai orang secara fisik itu melanggar hukum. Hamha, kamu, gadis kecil, berani berbicara seperti itu pada kami? Lagi pula, kalian yang berutang dan tidak membayarnya duluan. Sementara kami, hanya menagih utang secara wajar saja. Emang ada masalah? Berapa utang kalian? Aku akan membayarnya. Sini. Lihat ini ya. Tepat 400 juta rupiah. Apa? 400 juta rupiah? Paman Lukas, dia sesekali bermain kartu. Biasanya dia bertaruh sangat kecil. Aku tidak tahu kalau dia akan pergi. Lukas di mana? Meminjam uang rentenir. Lukas, di mana dia? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kalian berdua mau bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, hari ini kalian tidak akan ada yang pergi. Bayar. Bayar? Tapi tolong beri kami waktu beberapa hari. Aku akan mencari cara untuk membayar utangmu. Waktu tambahan, bahkan utang bank yang lewat jatuh tempo harus dimasukkan ke daftar hitam. Apa kamu pikir kami melakukan amal? Hari ini juga harus bayar. Jika tidak bayar, aku tidak akan selesai denganmu. Nona kecil, kamu terlihat cukup menawan. Tidak bayar uang juga tidak apa-apa. Pakai dirimu untuk melunasi utang ini. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Pergi. Kamu ini siapa lagi sih? Berani-beraninya mengganggu urusanku. Hentikan. Kalau ada urusan, hadapi saja aku. Jangan sentuh dia. Kamu tidak perlu membayarnya. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Aku ini kakakmu. Aku tidak mengakui itu. Siapa yang peduli sama kalian? Lambat sekali. Hari ini kalian harus bayar utang atau serahkan dia sebagai jaminan. Penagihan utang secara paksa yang melanggar hukum, praktik rentenir ilegal, masuk tanpa izin ke properti orang lain, dan penganiayaan dengan niat jahat. Aku sudah menghubungi polisi. Aku yakin salah satu dari tuduhan itu sudah cukup membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Kamu ini siapa lagi? Lagi-lagi ada yang datang. Hei. Kau benar-benar berani menghubungi polisi ya? Kamu tunggu saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Polisi. Jika Anda ingat sesuatu, hubungi saya ya. Nadia. Siapa dia? Tante, saya akan memperkenalkan diri. Saya ini suami Nadia, Juan. Nadia, kamu sudah menikah? Nadia, terakhir kali saya menyuruhmu membawa pacarmu. Apakah ini orangnya? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Dan langsung menikah? Kali ini butuh mahar berapa lagi? 1 mobil atau 1 rumah? Nadia, kenapa kamu harus membuat dirimu terlihat begitu murahan? Begitu ingin buru-buru menikah. Apa kamu tidak bisa hidup tanpa laki-laki? Dia kakak iparmu. Bicaralah dengan sopan. Kamu tidak perlu mengurus urusan keluarga kami. Aku akan cari cara untuk mendapatkan 40 juta rupiah itu. Hei, Kovan. Nadia,
Kenapa kamu memukul adikmu? Dia masih kecil, wajar jika bicaranya ada sedikit. Bu, dia bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa. Ini terakhir kalinya. 40 juta rupiah ini, aku akan membayarnya untuk kalian. Ayo kita pulang. Nadia. Jangan minum lagi. Terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatan. Dokter Juan, kamu sengaja datang mencariku ya? Dokter Juan, kamu sengaja datang mencariku ya? Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Kamu sudah mabuk. Saya tidak mabuk. Saya sangat sadar. Saat ini, saya lebih sadar dari waktu kapanpun. Kenapa jadi gila begini saat mabuk? Sudah lihat? Itu rumah saya. Tempat yang aku mati-matian ingin keluar. Tetapi saya tidak bisa lari dari sana. Terus diikat dan terus dikurung berulang kali. Tempat yang tidak bisa kuhindari. Mau sekeras apapun kucoba. Meskipun saya menikah dengan Anda, saya tetap tidak bisa lari. Di rumah saya, ada seorang ibu yang lemah lembut. Coba ulangi apa yang kamu katakan. Dan seorang ayah tiri yang egois dan mementingkan diri sendiri. Coba katakan sekali lagi. Saya pikir dengan menikah dengan Anda, saya bisa meninggalkan tempat itu. Tetapi kenyataan membuktikan itu sama sekali tidak berguna. Gadis pembawa sial ini, kalau aku tidak cepat mengetahuinya, dia sudah menjual dirinya. Pria yang kemarin itu bahkan tidak mau memberikan mahar 160 juta rupiah. Aku susah payah membesarkannya, bahkan modal pun tidak kembali. Sekarang dia harus kembali ke rumah. Tidak memberikan 200 juta atau 160 juta. Jangan harap bisa pergi. Maafkan saya tidak ingin menyusahkan kamu. Tetapi, saya sepertinya sudah mulai menyukai kamu. Tapi kamu sudah lelah, bodoh. Dokter Juan, jangan pergi. Tenang saja, aku pasti akan berusaha keras agar pantas bersamamu. Tolong selidiki sesuatu untukku. Aku ada di rumah. Apakah semalam aku minum alkohol? Dokter Juan yang membawaku pulang. Kenapa aku bisa memikirkan hal seperti itu? Padahal aku yang menciumnya lebih dulu. Nadia, kenapa kelakuanmu saat mabuk buruk sekali? Saat kamu mabuk, kamu sembarangan mencium orang. Gawat, gawat, gawat. Dokter Juan pasti akan berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana ini? Ngomong-ngomong, Dokter Juan di mana? Dokter Juan. Ternyata dia tidak ada. Tidak baik makan makanan berminyak setelah mabuk semalaman, minumlah bubur tawar. Jika merasa tidak enak badan, istirahatlah sebentar lagi. Apakah ini buatan Dokter Juan? Kalau begitu, apa sikapnya terhadap ciuman tadi malam? Halo. Mari kita bertemu. Nona Meni, kalau tidak ada urusan lagi, saya masih ada urusan, saya pergi dulu.
Apa kamu tahu kalau Dokter Juan dilarang melakukan operasi karena kamu? Apa maksudmu? Pasti kamu tahu pamanku adalah direktur rumah sakit ini dan ayahku adalah direktur utama grup Mentari. Seluruh rumah sakit ini didanai oleh keluarga Mentari. Apapun yang ingin kukatakan atau kulakukan hanya butuh satu kata dariku. Tapi Dokter Juan lebih memilih menerima larangan operasi daripada menceraikanmu untuk bersamaku. Pasti kamu juga tahu, Dokter Juan memiliki bakat yang sangat tinggi dan masa depannya sangat cerah. Dia tidak bisa melakukannya karena dirimu menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Selama kamu masih di sisinya, seumur hidup dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya karena kamu. Dokter Juan benar-benar dilarang operasi karenaku. Ada seminar di luar kota, perjalanannya 2 hari. Jangan khawatir. Halo? Ini adalah rumah sakit renyah, bagian informasi. Ada yang bisa saya bantu? Halo. Saya ingin membuat janji untuk operasi Dokter Juan dari bedah saraf. Mohon maaf, Nyonya. Bedah saraf sementara ini tidak ada. Jadwal Dokter Juan. Kapan saya bisa mendapatkannya? Mohon maaf, Nyonya. Untuk sementara kami belum tahu. Maaf, Bu, saat ini kami belum tahu. Dokter Juan beneran dicabut izin operasinya. Orang seperti Dokter Juan, jika tidak bisa masuk ke ruang operasi, betapa sakit itu baginya. Tapi ini semua karena saya. Saya akan memikirkan cara untuk masalah uang itu. Boleh jangan telepon lagi? Nadia, kamu salah paham. Saya menelepon bukan untuk meminta uang padamu. Tetapi ingin kamu mengucapkan terima kasih kepada suamimu. Sekalian kapan-kapan ajak dia ke rumah. Kita makan malam resmi. Bagaimanapun kalian berdua sudah menikah. Dan dia kali ini sudah melunasi utang kita. Tidak enak rasanya. Melunasi utang? Utang apa? Itu loh, utang yang 400 juta rupiah yang waktu itu. Tadi orang-orang itu datang ke rumah, bahkan bilang kita beruntung loh, punya menantu sebaik ini. Sekali saja, langsung melunasi utang 400 juta rupiah itu. Betul Nadia, cepat ajak dia pulang untuk makan, biar saya lihat menantu baik saya ini. Siapa bajingan yang merusak rencanaku? Nona Nadia, duduk. Tidak perlu. Saya datang kali ini hanya ingin menanyakan satu hal. Siapa yang bayar utang 400 juta rupiah itu untuk saya? Nona Nadia, soal itu kami juga. Utang yang saya buat sendiri, tidak perlu orang lain yang membayarkannya. Kembalikan uang itu. Saya akan memikirkan cara mendapatkan uangnya. Ini tidak sesuai aturan loh. Utang lunas, masalah selesai, begini cara jalannya. Kamu suruh kami mengembalikan uang yang sudah di tangan, bukan kami tidak menghormatimu, ini benar-benar sulit. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, sebenarnya siapa yang membayarkan utangku? Lihatlah dirimu, kamu terlalu serius ya. Tuan Juan menyayangimu, kamu nikmati saja. Kenapa harus dipusingin? Benarkah, Juan? Dokter Juan sedang dalam perjalanan dinas di luar kota. Aku ingin bertanya padanya soal pembayaran utang ini. Apa sekarang saat yang tepat? Sudahlah, lupakan. Saat mendaftar pernikahan kami sepakat bahwa ini adalah pernikahan kontrak. Uang ini tidak boleh dibayar oleh Dokter Juan. Halo, Juan. Halo, Dokter Juan sedang mandi, ada urusan apa mencarinya? Dokter Juan sedang mandi, ada urusan apa mencarinya? Suara tadi adalah Meni. Semalam ini, mereka... Mari kita lihat apa yang kalian lakukan kali ini. Ponselku, kenapa ada di tanganmu? Bukankah konferensi tidak boleh membawa ponsel? Asisten yang membantumu membawa ponsel tadi sedang pergi ke toilet. Aku juga tidak ada urusan apa-apa, jadi aku membawakannya untukmu. Dia menelepon. Apa yang kamu katakan padanya? Siapa? Dokter Juan, aku tidak mengerti maksudmu. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Dokter Juan, kenapa Anda belum kembali untuk beristirahat? Oh, ternyata sedang menelepon istri atasan. Kalian sungguh romantis. Aku tidak akan menghadiri seminar. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Juan.
Apa yang sebenarnya dilakukan pria brengsek bernama Juan ini, sampai membuatnya mabuk separah ini? Tapi kamu tidak bisa menjadikanku kuli angkut juga. Tahan, saat ini sahabat lebih utama. Baiklah, mari kita antar dia pulang bersama. Kak, Kalian, bisakah kalian serahkan istriku padaku? istri? Kamu pria brengsek itu, Hah? ternyata kamu orangnya yang telah menyakiti hati Nadia. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan menjelaskan padanya dengan jelas. Sayang sekali aku pernah mendengar reputasimu dan berpikir kau orang yang cukup baik. Tak disangka kehidupan pribadimu sangat kacau. Kehidupan pribadi? Singkatnya, aku tidak mungkin menyerahkan Nadia padamu. Besok aku akan membawanya untuk menceraikanmu. Dokter Juan, Apa dia mabuk lagi? kenapa kamu ada di mimpiku? Bukankah dia sudah pergi ke luar kota? Benar-benar mabuk? Mengira aku ada di dalam mimpi. Pria bajingan, kenapa kamu muncul di mimpiku? Sepanjang hidupku aku paling benci pria bajingan. Pergi sana. Dengarkan, dia menyuruhmu pergi. Pergilah. Tidak bisa, keluargaku punya peraturan yang jelas, tanpa alasan khusus, tidak diizinkan menginap di luar rumah. Kamu dan wanita bernama Manny itu sudah bertindak sejauh itu, kamu mau apa dari Nadia? Maksudmu Manny kan? Aku rapat sepanjang hari ini. Di rapat itu ada peraturan tertulis, dilarang membawa berbagai peralatan elektronik ke dalam. Setelah rapat selesai, aku melihat Manny memegang ponselku. Jadi aku segera memeriksa riwayat panggilan. Setelah melihat riwayat panggilan Nadia, aku langsung bergegas kembali. Pasti ada kesalahpahaman di tengah waktu. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Jadi kami salah paham ya. Sekarang, bisakah kamu menyerahkan Nadia padaku? Kalau begitu kamu harus bertanya sendiri padanya, apakah dia mau pergi bersamamu? Nadia, maukah kamu pergi bersamaku? Nadia, maukah kamu ikut denganku? Dokter Juan, kenapa kamu ada di sini? Hari ini, kenapa selalu kamu muncul di mimpiku? Tahukah kamu? Kamu ada di hatiku. Benar-benar sangat luar biasa. Sangat sempurna. Terutama saat kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku masih ingat saat pertama kali aku melihatmu. Kamu seperti cahaya yang menerangi hidupku. Aku tidak pernah berpikir orang biasa sepertiku akan terlibat dengan orang sepertimu. Mungkin takdir tidak memihak padaku, maka dari itu memberiku keluarga seperti ini. Tetapi, Tuhan pasti menyayangiku. Benar kan? Jadi, dia membiarkanku bertemu denganmu. Tapi kenapa? Kenapa saat aku mencintaimu, saat aku ingin mendekatimu, dan saat aku ingin mengejarmu, kamu memberiku keputusasaan seperti ini? Maafkan aku. Maafkan aku. Ini salahku. Bisakah kita pulang sekarang? Anak baik. Terima kasih untuk kalian hari ini. Apapun kesalahpahaman yang ada, aku akan menjelaskan kepadanya dengan jelas. Aku merasa Dokter Juan ini cukup baik ke Nadia. Apa yang kamu tahu? Kalian para pria, tidak ada yang baik. Aku selalu baik-baik saja. Apa hubungannya denganku, sayang? Tunggu aku. Kenapa bisa
Dokter Juan bahkan untuk wanita ini kembali semalaman. Kenapa bisa? Padahal yang seharusnya bersama Dokter Juan adalah aku. Bukankah ini kamar tidur Dokter Juan? Kenapa aku ada di sini? Dokter Juan. Sudah bangun? Aku ketahuan Dokter Juan keluar dari kamar tidur. Tapi semalam, kenapa aku bisa tidur di kamar Dokter Juan? Sama sekali tidak kepikiran, tapi ingatanku samar-samar. Jangan-jangan saat mabuk, aku yang merangkak masuk, tapi melihat Dokter Juan, sepertinya dia tahu. Mungkinkah aku menempel pada Dokter Juan? Aduh, kenapa bisa begitu? Terakhir kali mencium paksa, kali ini naik ranjang. Nadia, begitu kamu minum, kamu jadi tidak tahu malu ya? Tadi malam kamu terlalu banyak minum. Jadi aku membawamu kembali. Oh. Telepon dari Meni kemarin. Telepon? Dokter Juan sedang mandi, ada urusan apa mencarinya? Telepon apa ya? Aku tidak ingat, tapi Dokter Juan tidak masalah. Selama kamu setuju, aku baik-baik saja. Aku bisa bercerai. Aku tidak mau. Telepon kemarin itu bukan aku yang menelepon. Aku sedang rapat dan tidak membawa ponsel. Itu salah paham. Jadi, Dokter Juan tidak melakukan apa-apa dengan Meni? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mencari bukti untuk menjelaskannya padamu. Aku tidak ingin kamu salah paham. Dan aku lebih tidak ingin kamu sedih. Dokter Juan, ini tidak pantas bagi kita. Apa yang salah dengan kita seperti ini? Kita seperti ini? Aku harus bekerja sebentar lagi terlambat. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Lebih baik saat dia mabuk. Tadi Dokter Juan, dengan ekspresi seperti itu, apakah dia berencana menciumku? Kenapa aku melarikan diri? Nadia, apa yang kamu pikirkan? Jangan terlalu dipikirin lagi. Itu ibu mertua. Lihat, ini menantu perempuanku, cantik kan? Dia seorang guru dan anakku seorang dokter. Mereka pasangan yang sangat serasi. Kapan mereka berencana punya anak? Sebentar lagi. Mereka baru saja mendaftarkan pernikahan. 2 bulan lagi pasti sudah punya. Seharusnya punya anak lebih awal. Kalau sudah tua melahirkan itu sakit. Sebaiknya punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu berbakti saat kita tua nanti. Anak perempuan itu tidak baik. Aduh, mau menantuku melahirkan, anak laki-laki atau perempuan, aku pasti menyayanginya. Bahkan jika mereka tidak ingin punya anak, aku tidak masalah. Tetap harus punya anak. Dan sebaiknya anak laki-laki. Lihat cucu laki-lakiku itu, bukankah kamu menyukainya? Aku tidak suka yang berisik. Hei kamu ini. Bu, kenapa ibu datang? Nadia. Aduh, cepat biarkan ibu melihatmu. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat rindu. Aku dengar kamu terluka beberapa waktu lalu. Aku sangat ingin menjengukmu. Tapi aku takut mengganggu masa pemulihanmu. Nah, bagaimana kondisimu sekarang? Aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Bu, ayo kita masuk dan bicara. Tunggu sebentar. Bu, tidak jadi masuk? Aku ingin tinggal di sini, untuk sementara waktu. Apakah itu terlalu mengganggu kamu dan Juan? Tentu saja tidak, ini rumah ibu juga. Ibu ingin tinggal berapa lama pun, silakan. Rumah di sana sekarang sepi, aku sendirian jadi agak bosan. Jadi aku kabur dari rumah. Ayo kita masuk dan bicara lagi. Bu, tinggallah di sini beberapa hari lebih. Ma, kenapa Mama ke sini? Tadi aku ketemu Mama di bawah, katanya mau tinggal di sini sebentar. Jadi aku ajak ke atas deh. Kalau begitu aku keliling-keliling dulu ya. Baik. Kamu kenapa? Ini, kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Aku kan tidak benar. Kenapa ada ranjang di ruang kerja ini? Kalian biasanya tidur terpisah ya? Tidak kok. Kenapa ada ranjang di ruang kerja ini? Kalian biasanya tidur terpisah ya? Tidak. Bu, itu untuk Juan. Dia biasanya lembur. Benar. Dan pulangnya cukup larut, dia takut mengganggu istirahatku. Jadi... Oh, ternyata begitu. Saya kaget sekali. Saya kira kalian baru menikah, sudah pisah kamar tidur. Mana mungkin?
Itu, kalau begitu hari ini, haruskah saya tidur bersamamu? Memangnya kenapa? Apa tidak terasa aneh? Apa kamu ingin dia tahu? Kita menikah berdasarkan perjanjian. Oh iya, saya sudah siapkan hadiah untuk kalian. Anak muda pasti suka. Ini hadiah dari ibu. Ini sangat memalukan. Ibu memberikan apa? Bukan apa-apa, sudah larut malam, sebaiknya kita tidur sekarang. Dokter Juan, kita tidur? Tidur di ranjang yang sama. Kalau begitu, saya tidur di sana. Apa ini? Bukan apa-apa. Dokter Cuan, saya mandi dulu ya. Baju tidur yang disiapkan oleh ibu. Nadia, tenanglah. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Ini kan cuma piyama. Kenapa harus malu? Ini kan cuma piyama. Apa masalah besarnya? Aku juga bukan tidak pernah memakai piyama. Gawat-gawat. Aku cuma bawa satu ini. Kalau begitu nanti, aku harus keluar pakai ini. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Sudahlah, pasrah saja. Tidak mungkin setelah mandi, masih pakai baju yang sama kan? Tidak mungkin juga telanjang. Dokter Juan, ini yang dikirim oleh ibu. Aku tadi buru-buru masuk, salah ambil. Aku juga tidak enak merepotkanmu, jadi aku langsung memakainya saja. Sudah larut malam, lebih baik kita istirahat sekarang. Selamat malam. Ini benar-benar memalukan. Bagaimana aku bisa berhadapan dengan Dokter Juan setelah ini? Apakah Dokter Juan juga sudah naik ke ranjang untuk tidur? Tunggu, aku sepertinya lupa, hanya ada satu selimut. Kalau begitu, kita tunggu. Dokter Juan? Ada apa? Hah? Aku harus bicara apa? Canggung sekali, langsung saja ya. Apa tidur di satu selimut itu tidak nyaman? Tapi apa Dokter Juan tidak akan berpikir aku terlalu berharap? Bagaimana jika Dokter Juan sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu? Sudah malam, sebaiknya kita tidur. Selamat malam. Dokter Juan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Uang 400 juta rupiah itu, apakah kamu yang membayarnya? Tenang saja, uang itu aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya. Ada hal lain. Apakah kamu dilarang operasi karenaku? Siapa yang memberitahumu? Jadi, itu benar? Ya. Lagi pula, aku juga tidak berencana untuk selalu berada di meja operasi. Apa maksudmu? Meja operasi adalah tempat untuk mengumpulkan pengalaman klinis. Sementara ideku selama ini adalah berada di laboratorium. Seorang dokter, jika hanya berada di meja operasi, itu hanya menunjukkan kemampuan operasinya luar biasa, tapi kemampuannya tetap terbatas. Maka dia tidak akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Hanya dengan berada di laboratorium dan melakukan eksperimen, meskipun hanya bisa meningkatkan tingkat penyembuhan 0,1%, jika diterapkan pada dasar klinis, maka itu bisa memberikan banyak orang harapan untuk hidup. Ternyata impian Dokter Juan begitu mulia. Dia selalu memiliki tujuan seperti ini di hatinya. Dokter Juan sangat luar biasa. Dokter Juan, apapun ide Anda, saya akan mendukung tanpa syarat. Tapi ada satu hal, jika keberadaan saya menghalangi Anda jangan sampai memikirkan perasaan saya. Anda harus mewujudkan impian Anda dan juga tujuan Anda. Tidurlah. Apa maksud Dokter Juan? Ini setuju atau tidak? Bodoh. Kamu mengajakku keluar ada apa? Apa ini? Kembalikan uangnya. Apa maksudmu?
400 juta itu, biarkan aku yang mengembalikannya padanya. Aku tidak akan membiarkan saja berutang pada pria ini. Kalau begitu mereka hanya akan memanfaatkanmu dan bertindak semakin kurang ajar. Kamu juga tidak perlu demi kita merendahkan dirimu di hadapannya. Soal waktu kecil itu, maafkan aku. Ayah, kakak jahat sekali. Dia berani mengambil permenku. Dasar pembawa sial, kamu bukan anakku. Beraninya mengambil milik anakku, akan kuhajar kamu sampai mati. Saat itu aku hanya berpikir itu lucu, tapi aku sama sekali tidak pernah bermaksud melukaimu. Apalagi berpikir bahwa bajingan itu akan langsung memukulmu. Aku, Ludo, meskipun tidak punya modal atau keberanian, tapi aku sama sekali tidak akan mengorbankan kebahagiaan kakak untuk masa depanku sendiri. Di dalam kartu itu ada 40 juta rupiah. Itu adalah beasiswaku. 400 juta itu akan kucicil pelan-pelan. Pasti akan lunas. Kamu sudah besar sekarang. Jadi, apakah kamu menyukai pria itu? Tidak. Kakakku bilang dia tidak menyukaimu. Dokter Juan, Kenapa kamu datang? ibu memasak makan siang hari ini. Aku sengaja membawanya untukmu. Aku dengar dari orang, sepertinya kamu tidak menyukaiku ya. Hah? Sejak kapan kamu dengan adikku berhubungan? Jadi, kamu tidak menyukaiku. Lalu, kamu suka siapa? Dokter Juan, mungkin kamu salah paham. Salah paham? Aku bukannya tidak menyukaimu. Tapi aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. Kenapa aku bisa mengatakan hal belak-belakan ini? Apakah dia terkejut? Maafkan aku, Dokter Juan. Aku asal bicara. Aku mengigau. Aku tahu kita menikah atas dasar perjanjian. Jangan khawatir, aku tidak akan melewati batas. Ternyata di dalam hatinya selalu ada penghalang ini. Selamat siang, Dokter Juan. Apakah kedatanganku ini tidak tepat waktu? Ada apa? Bukankah sebelumnya Direktur Weldy menggunakan wewenangnya untuk menghentikan operasi Anda? Hei, tahukah Anda, pihak atasan baru-baru ini melakukan penyelidikan dan menemukan banyak rahasia kotornya. Sekarang dia sudah diskors. Jadi, larangan operasi Anda sudah dicabut. Benarkah, Dokter Juan? Itu. Aku ada urusan. Aku permisi dulu, silakan lanjutkan. Mungkin aku harus mencari waktu untuk membuat hubungan ini menjadi lebih resmi. Apa yang terjadi denganku belakangan ini? Kenapa aku semakin tidak tahu malu? Apakah karena ketidakmaluanku ini, citraku di mata Dokter Juan menjadi buruk? Apakah dia tidak akan menyukaiku? Tunggu, kenapa aku merasa semakin bucin? Model ini pasti akan disukainya. Juan, di mana Nadia? Apakah dia bersamamu? Bukankah dia sudah pulang siang ini? Tidak, dari siang sampai sekarang. Aku belum melihatnya sama sekali. Jangan-jangan kalian berdua tidak bersama karena terjadi sesuatu? Dia sudah kembali ke kantor. Aku salah ingat. Baguslah kalau begitu, cepat pulang setelah selesai. Jaga kesehatanmu ya. Baik. Segera cari tahu lokasi Nadia untukku. Sekarang juga. Pabrik tua di pinggiran kota A. Tunggu aku, Nadia. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Tunggu aku. Meni, kenapa kamu ada di sini? Di mana ini? Tentu saja aku yang menculikmu dan membawamu ke sini. Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja karena kamu merebut Dokter Juan dariku. Dia seharusnya milikku. Dia adalah milikku. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku. Hahaha. Sebentar lagi, kedua orang ini akan membuatmu kotor sampai tidak bisa lebih kotor lagi.
Aku tidak yakin jika orang seperti ini masih akan disukainya. Kamu sudah gila. Ya, hahaha. Sayang, aku datang. Kalian jangan mendekat. Hentikan. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Meni, lepaskan dia. Juan, aku mengejarmu begitu lama, menyukai dirimu begitu lama, kamu tidak pernah peduli padaku. Apa kamu punya hati atau tidak? Dari awal aku tidak pernah menyukaimu. Itu semua hanya khayalanmu. Aku hanya mencintai Nadia seorang. Karena kamu tidak menyukaiku, biar aku membuatmu merasakan rasanya kehilangan orang yang kamu cintai dan menderita bersamaku. Pergilah terima sanksi hukum. Pergi. Ayo, ayo. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu dengan baik. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Cucu kecilku tidak lama lagi hadir. Jangan bicara dulu, dengarkan aku. Ini yang kubeli hari ini. Awalnya ingin kuberikan malam ini. Tidak kusangka malah terjadi kecelakaan seperti ini. Jika cincin yang kuberikan sebelumnya bertujuan untuk menstabilkan hubungan kita, maka kali ini kuberikan padamu. Karena aku takut kehilangan dirimu. Nadia, kamu adalah wanita satu-satunya yang pernah menyentuh hatiku di kehidupan ini. Aku tidak ingin melanjutkan hubungan kesepakatan kita yang seperti ini. Bu Guru Nadia, bisakah kita mencoba? Tentu saja. Tabib Ledon, bisakah Anda membantu istriku memeriksa kesehatannya? Juan, kamu adalah ahli bedah saraf nomor 1. Penyakit ringan apapun pasti tidak akan merepotkanmu kan? Kamu datang ke sini, mengapa kamu mengambil slot dokter spesialisku? Saya sudah memeriksanya, tapi saya tidak yakin. Tolong periksa lagi. Penyakit apa lagi yang tidak bisa kamu temukan ya, biar kakek tua ini melihatnya. Tidak ada yang aneh di sini ya. Tunggu, sepertinya hamil. Hamil? Benar. Bagus sekali, istriku sudah hamil. Sudah, Dokter Juan. Kan sudah kubilang kita tidak perlu datang ke rumah sakit. Pemeriksaanmu pasti akurat. Ayo kita pulang, aku akan buatkan makanan enak untukmu. Ayo. Terima kasih, dokter. Tunggu, liciknya kamu mempermainkan orang tua ini ya. Tapi, memang berbeda setelah punya istri. Kamu jadi lebih manusiawi.